Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Mardiwaluya Cibinong. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini untuk pertemuan yang kedua, sebelum kita membahas materi selanjutnya, kita akan sama-sama mereview pembelajaran pada pertemuan yang pertama. Pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang struktur bilangan, khususnya untuk bilangan bulat. Kita sudah sama-sama mengetahui melalui struktur tersebut bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, bilangan cacah, bilangan nol, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Ini adalah bilangan-bilangan yang termuat dalam bilangan bulat. Kemudian kita juga sudah sama-sama membahas tentang penggunaan simbol ketidaksamaan, khususnya simbol lebih dari atau simbol kurang dari yang kita gunakan untuk membandingkan dua bilangan atau lebih. Pada pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar pada garis bilangan memiliki ketentuan makin ke kiri nilainya makin kecil, sedangkan makin ke kanan nilainya makin besar. Nah, kemudian kita juga sudah membahas bahwa dalam membandingkan dua buah bilangan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, apakah kedua bilangan yang kita bandingkan itu sama-sama positif, sama-sama negatif, atau salah satunya positif dan negatif. Kemudian kita juga bisa memperhatikan bagaimana atau berapa susunan angka dari dua bilangan yang akan kita bandingkan. Ya, kemarin kita sudah membahas ada dua angka yang sama-sama tersusun dari 4 angka atau 6 angka dan seterusnya. Kemudian hal lain untuk susunan angka yang sama, kita terlebih dahulu memeriksa atau mengecek mulai dari angka atau bilangan yang pertama atau bilangan yang paling depan. Jika sama, maka kita lanjutkan dengan memperhatikan atau mengecek bilangan berikutnya, demikian seterusnya sampai dengan bilangan yang terakhir atau satuan ya. Kemudian terakhir kita juga sudah membahas bahwa dalam mengurutkan bilangan, jika tidak ada panduan mengurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar, maka urutan dituliskan dari yang terkecil. Itu adalah beberapa hal yang sudah kita bahas bersama pada pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, KD yang terkait dengan operasi hitung pada bilangan bulat adalah KD 3.2 dan 4.2, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, khusus pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu operasi hitung pada bilangan bulat. Tujuan yang ingin kita capai bersama pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian mampu untuk bisa menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Tujuan yang kedua adalah kalian mampu mengenal dan menjelaskan operasi hitung pada bilangan bulat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian mampu melakukan operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, anak-anak sekalian, Ibu percaya bahwa ketika kalian di sekolah dasar, kalian sudah mengenal beberapa operasi hitung yang pada hari ini akan sama-sama kita pelajari kembali. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin menanyakan satu buah pertanyaan, yaitu ingatkah kalian operasi hitung apa saja
yang sudah kalian pelajari ketika kalian di sekolah dasar. Masih ingat? Ya, operasi hitung yang kalian pernah pelajari dan yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentu saja penjumlahan. Kemudian operasi pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar pangkat. Nah, dalam susunan hierarki atau tingkatan atau level tertinggi pada operasi hitung bilangan adalah pangkat dan akar pangkat. Baru hierarki yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Sedangkan tingkatan yang terakhir atau paling rendah adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita akan mulai dengan membahas operasi dengan tingkatan terendah, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Coba kalian buka buku paket kalian. Ada di halaman 11 sampai dengan halaman 13, yaitu contoh 1.3, 1.4, dan 1.5. Silahkan kalian mempelajari ketiga contoh yang ada pada buku kalian ini. Kemudian kalian simak penyelesaiannya dan nanti Ibu akan minta kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah disajikan melalui ketiga contoh ini. Kemudian setelah itu, kalian pelajari halaman berikutnya, yaitu halaman 14 sampai halaman 19 tentang sifat-sifat apa saja yang berlaku pada operasi penjumlahan. Kemudian setelah kalian pelajari dan kalian simak bahan di halaman tersebut, kalian lengkapi tabel yang ada di halaman 16. Kalian salin dan kalian lengkapi tabel tersebut pada buku praktek kalian. Setelah itu, silakan kalian tuliskan sifat-sifat apa saja yang digambarkan pada isian di tabel tersebut. Jadi, setelah tabelnya kalian lengkapi, kemudian kalian tuliskan atau kalian daftarkan sifat-sifat operasi hitung apa saja yang disajikan atau yang digambarkan pada isian tabel tersebut. Nah, anak-anak sekalian, dari sifat-sifat yang sudah kalian pelajari tadi, salah satunya kalian bisa simak pada contoh 1.7 halaman 16, di mana berdasarkan contoh tersebut ada sifat yang dapat memudahkan kita untuk menentukan hasil penjumlahan, terutama penjumlahan yang tak terhingga atau penjumlahan yang sangat banyak. Penjumlahan bilangan-bilangan yang sangat banyak seperti yang tersaji pada contoh 1.7 halaman 16. Nah, sambil kalian menyimak contoh ini, kalian bisa mempelajari dari sifat-sifat operasi hitung, sifat apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan atau memudahkan kita mengerjakan soal seperti contoh 1.7 di halaman 16 tersebut. Nah, di halaman berikutnya, halaman 17 dan 18, di sana tersaji beberapa tabel. Silakan kalian salin dan kalian lengkapi ketiga tabel untuk memperoleh kesimpulan atau mendapatkan kesimpulan adakah sifat-sifat lain yang juga berlaku pada operasi penjumlahan. Jadi selain sifat-sifat yang sudah kalian pelajari tadi, adakah sifat-sifat penjumlahan lain yang juga berlaku pada operasi penjumlahan? Tentu saja kalian bisa
menyimpulkan sifat-sifat tersebut jika kalian sudah melengkapi ketiga tabel yang disajikan pada halaman 17 dan 18 tersebut. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran tadi, untuk mengukur daya serap kalian dan pemahaman kalian, mari kita berlatih bersama. Kalian kerjakan di buku praktek kalian. Yang pertama yaitu kalian lengkapi tabel halaman 18 sampai dengan 19 dengan cara memberi tanggapan. Ada 9 tanggapan dari 9 pernyataan yang tersedia pada tabel tersebut. Jadi kalian baca pernyataannya, kemudian kalian beri pernyataan tersebut sebuah tanggapan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Tabel tidak perlu disalin untuk halaman ini, cukup kalian tuliskan pernyataan yang ada disertai dengan tanggapan kalian. Kemudian latihan berikutnya adalah kalian kerjakan soal yang terdapat pada halaman 20 bagian B nomor 3 A, B, dan C. Ya, kalian kerjakan soal halaman 20 bagian B nomor 3. Kemudian halaman 36 bagian B juga nomor 7 A, B, dan C di buku praktek kalian masing-masing. Kalian kerjakan semampu kalian, tidak perlu khawatir salah, ya kalian kerjakan saja. Jika ada kendala atau hal yang ingin kalian tanyakan, kita akan bahas pada jam keempat hari ini. Jadi Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk menyimak dan mempelajari materi di buku paket kalian. Kemudian kalian kerjakan beberapa latihan yang tadi telah Ibu sebutkan sampai dengan latihan di halaman 36 ini. Baik, anak-anak sekalian, selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih.